Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Hegaimana, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Cilaku, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kolebele 1, Bu Santi tanya di Kole 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam acara seminar tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom Meet ini. Baik Bapak Ibu, saya coba tampilkan di sini tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Guntur Gunawan, walaupun sudah kenal. Saya CGP angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Ada di sana ada sebagai fasilitator ada Bapak Irwan Ridwan, juga sebagai pengajar praktik Bapak Asep Sahidin. Selanjutnya latar belakang secara khusus dilaksanakannya seminar ini. Seminar budaya positif ini adalah sebagai salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Jadi saya sebagai guru penggerak harus mengadakan aksi nyata, yaitu harus seminar minimal 10 orang. Sekarang ada 10 lah, tenang lah, yang penting ayahnya. Selanjutnya latar belakang secara umum bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dimulai dengan menanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana sekolah merupakan tempat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain sebagai tempat pembelajaran, sekolah juga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, pembentuk karakter. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan harmonis. Suasana positif juga akan berpengaruh positif kepada moral murid, sehingga akan terbentuk karakter murid yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang seimbang. Selanjutnya tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ada yang dinamakan budaya positif, walaupun sebenarnya kita di sekolah itu sudah melaksanakan, tetapi belum tahu apa itu yang kita lakukan. Nah, kalau di guru penggerak itu lebih ditekankan bahwa budaya positif itu sangat perlu. Contohnya seperti ini, ada anak sedang sasapu, itu juga termasuk. Selanjutnya, membangun budaya positif di sekolah membutuhkan kolaborasi antar seluruh warga sekolah. Dan untuk menanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada siswa dapat dilakukan melalui budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kalau yang belum tahu tentang apa saja profil. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas, kalau yang biasanya kita kan ada tata tertib kelas. Nah, kalau di sini diganti menjadi kesepakatan kelas. Juga keyakinan kelas.
bersama murid untuk mencapai visi bersama, memberikan pemahaman kepada siswa untuk menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan motivasi dari diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, bentuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang merupakan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita bisa mengcopy atau melihat kata-kata atau kalimat yang ada di layar. Contoh yang pertama, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi anak itu berkeyakinan bahwa setiap kelas perlu senang. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi setiap anggota kelas atau setiap murid bisa merasa aman gitu tanpa ada yang membuli ataupun yang mengolok-olok. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Yang selanjutnya selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Dari kedua kata-kata ini atau kalimat ini, maka dijadikan satu seperti yang pada di bawah ini. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, yaitu di mana kita sebagai guru bisa memposisikan posisi kita itu seperti apa. Yang pertama, penghukum. Nah, ini biasanya saya juga sering ya sebagai penghukum. Jadi kalau ada yang bersalah atau anak yang nakal itu pasti anak dihukum, disuruh berdiri di depan kelas. Nah, ini berarti kita menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya ada juga ya guru itu menempatkan dirinya itu sebagai pembuat rasa bersalah anak. Jadi kalau ada anak bersalah atau nakal, maka guru ini seperti membuat anak itu merasa bersalah. Contohnya, bagaimana kamu ini, Bapak sudah sudah ya seperti itulah suka ada ya membuat rasa bersalah. Yang ketiga juga ada sebagai teman. Nah, ini nih, sebagai teman ini lebih ke biasanya guru itu menempatkan dirinya sebagai teman. Jadi kalau anak ada yang salah atau nakal juga, ya gak apa-apa gitu. Gak apa-apa karena merasa diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Ya kalau tipe pemantau ini biasanya guru akan memantau tanpa memberikan penghukuman atau sebagai teman. Enggak, guru yang tipe pemantau akan diam saja, tetapi selanjutnya dia akan melaporkan ke guru yang lebih senior atau ke guru BP. Nah, yang kelima, manajer. Dalam posisi kontrol, seorang guru harusnya bisa memposisikan diri sebagai manajer. Jadi dalam posisi manajer, guru tidak menjadi penghukum, tidak membuat rasa bersalah atau teman, tetapi sebagai manajer. Walaupun dalam posisi manajer menjadi guru tersebut akan terkesan kaku. Tapi posisi ideal sebagai posisi kontrol guru yaitu posisi manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kan biasanya kita akan menghukum anak yang nakal atau yang terlambat ya. Nah, di sini dengan restitusi kita akan mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tanpa hukuman, tanpa rasa bersalah anak, dan tanpa yang lainnya. Yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama,
Segitiga diskusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, yang pertama kita mencoba menstabilkan identitas anak. Contohnya dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini, serta Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi.